Jangan lupa record ya, Bu ya. Oke, sudah. Ya, waktu dan Ya, tempat dipersilakan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Dr. Rosana dan Bapak Heris dan teman-teman semuanya, mohon izin ya untuk waktunya saya akan menjelaskan pro-teaching hari ini. Ya, sudah terlihat ya, Bapak Ibu semuanya? Sudah, Sudah Bu. terlihat ya? Oke. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita berkumpul lagi, bertemu kembali terkait dengan materi hari ini, yaitu terkait dengan isdian emosi. Nah, teman-teman di sini sehat semuanya ya, sudah baik semuanya ya kabarnya, kemudian sudah siap untuk perkuliahan hari ini. Jadi kita hari ini mengulas ya terkait dengan isdian emosi. Nah, sebelumnya ya teman-teman semuanya di sini, apakah sudah pernah untuk mengkonsumsi atau sudah pernah untuk menjelaskan terkait dengan sian emosi ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, sebelumnya di sini saya akan memaparkan ya untuk skenario hari ini, pendahuluan 2 menit, kemudian penjelasan materi terkait sian emosi yaitu 8 menit, kemudian studi kasus 5 menit, dan presentasi atau diskusi kita juga 5 menit. Kemudian capaian pembelajarannya ya yang didapat untuk materi hari ini terkait dengan sian emulsi ya, dari awal kita membahas terkait dengan apa itu sian emulsi, kemudian tipenya, kemudian masuk ke preformulasi dan formulasi sampai ke metode pembuatannya, sampai nanti kita memahami bagaimana sih ketidakstabilan emulsi ini setelah sediaan itu jadi, kemudian dilihat apakah produk kita yang sudah kita buat itu apakah stabil dalam penyimpanan atau tidak. Oke ya, kita masuk ke sini ya. Sebelumnya teman-teman semuanya ya, saya minta responnya, sudahkah pernah ya atau sudah pernahkah kalian teman-teman semua mengkonsumsi sian emulsi ini? Nah, coba siapa yang mau menjawab ya? Mungkin sudah di sini anak-anak farmasi ya sudah tahu sediaan emulsi itu apa ya, kemudian produk-produk di sini juga kita tidak asing ya dengan di sini ada contoh, maaf saya bukan iklan ya di sini, yang pertama Scott Emulsion ya atau Laxadin. Nah, apakah sudah pernah mengkonsumsi? Coba siapa ya yang sudah siap untuk, memaparkan ini pertanyaan saya? Coba Pak Bahtiar, apakah sudah pernah Pak Bahtiar? Untuk sediaan ini? Coba Pak Bahtiar, direspon atau teman yang lain yang Saya sudah? sudah pernah. Oke, sudah pernah ya Pak ya. Oke, kemudian yang lain Pak Suryanata, apakah sudah pernah mengkonsumsi ini? Atau sudah tahu lah ya, paling enggak tahu mereknya ya, diiklankan mungkin? Ya, Bu, sudah pernah, Bu. Oke, sudah pernah ya. Nah, jadi anak-anak farmasi di sini jangan asing ya kalau mendengar kata istilah emulsi ya atau sediaan di sini. Nah, tapi juga teman-teman semuanya jangan menganggap obat yang ada di botol ini ya, di botol ini itu semuanya isinya sirup. Ya, jadi pikiran coba kita membuka mindset teman-teman semuanya ya. Jadi jangan berpikiran bahwa yang ada di botol coklat ini ya, biasanya ya obat ini botol coklat atau bening ini ya, ini isinya semuanya obat sirup. Nah, jadi pikirannya semuanya obat yang bisa dituang di sendok atau di sendok takarnya itu yang cair itu hanya sirup. Nah, jangan seperti ini ya. Oke, Pak Suryanata ya. Jadi jangan berpikiran semuanya obat itu adalah sirup ya. Oke, Pak Bahtiar juga ya dan teman-teman yang lain. Oke, kita sebelumnya ya, sebelum masuk ke apa itu emulsi, kita bisa melihat video di sini. Sebentar. Nah, sudah terlihat ya? Sudah ya? Oke. Belum terlihat di saya, Bu. Oh, belum terlihat. Sudah, sudah. Sudah ya. Nah, ini ya. Eh, videonya Bu ya? Masuk tidak ya, Pak? Enggak, videonya belum. Oh, videonya belum? Belum. Bentar. Sudah terlihat?
Oh, sudah. Belum, Bu. Udah, kita langsung saja ya. Oke, kita langsung saja kembalikan di sini ya. Jadi apa itu emulsi? Ya, jadi kalau tadi mohon maaf ada kesalahan teknis ya. Kalau emulsi itu sediaan yang tidak bisa tercampur ya. Tadi penjelasan di awal sudah menjelaskan bahwa emulsi itu ya tidak bercampur. Karena kenapa? Nah, karena kenapa ini di sini ya. Jadi emulsi di sini yang kita lihat di gambar ini ya. PowerPoint saya terlihat ya. Oke, di sini ada yang bersifat oil dan ada water. Nah, oil itu tahu ya, jadi minyak ya. Kemudian water itu air. Nah, jadi sediaan ini ada dua. Dalam satu sediaan emulsi itu ada dua zat ya, atau ada namanya fase air dan ada fase minyak. Nah, seperti kita ketahui ya, fase air sama minyak itu bisa bercampur atau tidak ya teman-teman ya? Kalau digabungin kita, dimasukkan jadi satu, ada minyak, ada air. Kira-kira bisa tercampur tidak? Coba Nggak bisa, nggak Bu. bisa ya, oke nggak bisa. Nggak Nah, bisa jadi sudah itu. paham ya, ada air sama minyak itu kalau bercampur itu tidak bisa menyampur ya, dijadikan satu itu tidak bisa mencampur. Nah, itulah emulsi. Nah, emulsi di sini ada dua zat, ada fase air sama fase minyak. Nah, bagaimana cara mencampurkannya? Nah, bagaimana cara mencampurkannya? Biar tercampur menjadi sediaan emulsi, kita menambahkan suatu namanya emulgator di sini ya, atau emulsifier. Nah, di sini emulsifier di sini itu ada namanya kepala dan ada ekornya. Ya, teman-teman ya di sini ya. Jadi badan ya, satu badan di sini namanya emulgator ya atau emulsifier agent yang bersifat hidrofilik dan ada bersifat hidrofobik. Nah, apa itu hidrofilik sama hidrofobik? Kira-kira bagaimana? Kalau tadi ada fase air sama fase minyak, di sini emulsifier tugasnya dia berperan pada fase air dan fase minyak. Nah, ya kan? Nah, berarti di sini satu badan di sini hidrofilik berarti apa? Coba siapa ya yang tahu ya? Ibu Rita coba hidrofilik itu apa? Hidrofobik itu apa? Hidrofilik itu Teman-teman? suka air, kalau Ya. hidrofobik tidak suka air. Oke, benar ya. Benar menjawabnya Bu Rita. Oke, saya jelaskan ya di sini. Jadi hidrofilik di sini yaitu yang suka air. Ya, kemudian yang ekornya di sini itu yang tidak suka air atau dia masuk ke minyaknya. Nah, jadi seperti tadi ya, ada dua zat ya yang dicampurkan, ada minyak sama air, sudah jelas tidak bercampur. Nah, bagaimana cara mencampurkannya? Dia ditambahkan suatu zat namanya emulsifying agent. Nah, bertugas peran atau zat ini ya, biar mencampurkan sediaan emulsi ini, dia berperan seperti ini, gambar di sini ya, lingkaran. Nah, jadi ini di sini ada fase minyak ya, yang tengahnya, kemudian mediumnya di sini yaitu ada fase air ya, atau yang paling banyak di sini yaitu fase air. Nah, tugas dari jika ditambahkan suatu zat emulsifying agent, dia akan memasuki pada kepalanya sendiri dan ekornya sendiri atau masuk kepada zatnya ya, misalnya di sini ekornya tadi nggak suka air ya, berarti dia akan masuk ke minyak. Nah, gitu ya. Kemudian kepalanya. Nah, kepalanya tadi diketahui bahwa kalau kepala itu merupakan hidrofilik atau yang suka air. Nah, kepala di sini akan lari akan ke menuju airnya. Ya, nah disinilah tadi sudah emulgator ini berperan sebagai ini ya menurunkan tegangan antar muka atau mencampurkan antara fase minyak dan fase air sehingga fase air dan fase minyak ini dapat bercampur. Nah, itulah ya. Jadi tadi sudah di awal ada fase minyak dan fase air tidak bisa bercampur, kemudian ditambahkan suatu zat emulsifying ini agar keduanya itu dapat bercampur. Nah, itulah namanya emulsi. Ya, teman-teman semuanya ya, di sini paham ya? Ada yang ditanyakan atau masih bingung? Sudah paham ya? Oke, nanti saya lanjut ya. Oke, tadi sudah kita mengetahui ya fungsi dari jenis apa ada terdiri dari fase minyak sama fase air. Nah, kita sekarang masuk ke tipenya. Nah, ternyata di sediaan emulsi ini ada tipenya ya, tidak hanya dia satu zat emulsi itu tidak ya. Jadi yang pertama tipenya atau jenisnya yaitu di sini ada minyak dalam air. Nah, ini garis miring di sini kita membahas jadi anak farmasi kita mengetahui ya kalau membacanya emulsi minyak dalam air. Nah, tadi di pengertian di awal ya, jadi ada dua zat yang tidak tercampur yang terdiri dari minyak dan air. Nah, di sini
sebagai fase minyak dalam air berarti airnya sebagai medium pendispersi. Nah, lihat di gambar saya ini ya. Jadi gambar di sini yang biru ini kita ibaratkan air atau sebagai mediumnya. Nah, mediumnya di sini berarti medium ini berarti yang paling banyak ya, yang paling banyak. Berarti medium di sini sebagai dasarnya atau sebagai sifat utamanya. Nah, di sini sudah ada penjelasan air sebagai medium pendispersi, sedangkan minyak sebagai fase terdispersi. Nah, minyaknya ini yang antara droplet-droplet ini kita sebut globul-globul ya, atau butiran-butiran itu masuk ke dalam fase air. Nah, disinilah kalau yang jenis tipe minyak dalam air di sini berarti emulsinya jenisnya dalam bentuk air. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, jenisnya. Nah, jenisnya yaitu kebalikannya. Tadi minyak dalam air, sekarang air dalam minyak. Nah, coba kita, tadi sudah saya jelaskan ya yang di awal. Nah, coba ada teman-teman yang mau menjelaskan yang ini, air dalam minyak. Mana yang medium pendispersinya, mana yang fase terdispersinya. Antara air dan minyak. Coba dijelaskan siapa ya yang mau menjelaskan? Mungkin Bu Wulan? Mbak Wulan, silakan. Atau teman-teman yang lain? Nah, tadi sudah saya jelaskan yang minyak dalam air. Sekarang air dalam minyak. Mana yang mediumnya dan mana yang fase terdispersinya? Mediumnya minyak, Iya. fase Kemudian yang terdispersinya itu air. Oke, terima kasih ya. Oke, benar ya. Jadi sudah paham ya. Jadi yang di sini dilihat gambarnya yang paling banyak atau sebagai medianya ya. Media itu berarti kan yang paling banyak ya medianya sebagai tempatnya. Nah, media di sini berarti minyak ya. Media di sini minyak. Kemudian yang fase terdispersi atau yang menyeliputi, yang diselimuti ya, diselimuti ini di sini air. Nah, jadi tipe jenis air dalam minyak ini berarti jenis dari emulsi ini merupakan emulsi yang minyak. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua ya, ada minyak dan ada air. Nah, tipenya juga sama ya, ada minyak dan ada air. Oke, paham? Ada yang ditanyakan teman-teman semuanya? Ya, kita lanjut ya. Nah, kita bagaimana sih caranya? Nah, kalau di farmasi itu biasanya itu ada namanya tes ya atau uji evaluasi atau namanya kita mengetahui jenisnya itu bagaimana. Nah, di sini yang pertama ada dilution test. Nah, dilution test di sini tadi ya ada dua, ada fase air dan fase minyak. Nah, kita sebagai yang pertama dulu yaitu medium pendispersinya, medianya yaitu air. Nah, kemudian jika ditambahkan tadi fase terdispersi atau ditambahkan fase minyak, ini akan berada di atas ya. Coba dibayangkan ya teman-teman ya. Jadi ada air, dia dimasukkan dalam gelas atau bejana, kemudian dimasukkan minyaknya ya. Nah, itu otomatis minyaknya ada di atas atau di bawah, teman-teman? Coba dijawab. Mungkin siapa ya yang mau menjawab? Bu Devina? Mbak Devina mau menjawab? Minyaknya tidak. Atau Pak Betiar? Minyaknya ada di atas. Iya, minyaknya ada di atas. Iya. Oke ya. Nah, Minyak lebih rendah. Oke, jadi kalau airnya sebagai medianya ya, kemudian ditambahkan minyaknya ya, jadi terkait dengan berat jenisnya ya, ini akan minyaknya itu akan di atas. Nah, inilah ya yang belum kita tambahkan suatu zat tadi namanya emulgator, jadi masih terpisah. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana cara dilution testnya. Nah, ini cara mengetahuinya bagaimana yang ada di posisi di bawah atau sebagai medianya. Nah, di sini kan air ya, teman-teman ya. Berarti di sini jenisnya ya, jenis sifat dari emulsi ini berarti sifatnya air. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian kebalikannya, kalau kita caranya mengetes biar jenisnya minyak. Nah, kita sebagai medianya sebagai minyak ya. Ini yang banyak ini ya, medianya sebagai minyak. Kemudian ditambahkan cairan yaitu air. Nah, coba di sini apa yang berada di atas? Yang dia ringan itu berada di atas ada minyak atau ada air? Coba Pak Suryanata. Jadinya airnya yang di atas, Bu. Oke, betul ya, pintar ya, udah paham semuanya ya. Nah, jadi kalau yang fase minyak, ini medianya berada yang di bawah itu minyaknya, ya. Kemudian yang di atas itu airnya.
Nah, jadi di sini kita sudah tahu ya, mana jenisnya antara fase minyak dan fase air. Nah, kemudian tes yang kedua. Nah, namanya conductivity test. Nah, namanya conductivity test berarti adanya tes uji konduktor. Nah, konduktor di sini nanti ketika ada fase minyak dan fase air ya, kemudian dimasukkan alat namanya konduktor. Nah, yang akan menyala itu yang mana? Fase minyak atau yang fase air? Nah, di sini untuk mengetahui konduktor kan itu dia bisa menyala pada saat yang tercelup tipe air ya. Nah, jadi di sini ada contoh gambar ya. Nah, di sini kalau yang minyak ya, kalau yang minyak di sini diteteskan atau dicelupkan oleh tes konduktor, ini nyalanya lampunya itu tidak menyala ya, lampunya ini tidak menyala. Nah, kebalikannya untuk mengetahui tipe air atau jenis air, nah ini akan menyala ya, both goes ya. Jadi lampu yang dites konduktor ini akan menyala. Oh, berarti kalau sudah menyala, saya tahu berarti ya, kita tahu bahwa jenis emulsi ini yaitu jenis tipenya air. Nah, gitu ya. Jadi sudah ada 2 tes ya, sudah paham ya tadi yang pertama untuk indikatornya, kemudian yang kedua sebagai konduktornya. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke pembuatannya ya. Bagaimana sih cara membuatnya? Ya, tadi sudah dari awal Bu Putri menyampaikan nih ya, Bu Riana menyampaikan bahwa fase minyak sama fase air tidak bisa mencampur. Nah, bagaimana coba cara membuatnya kalau tidak bercampur? Nah, di sini ya. Jadi, teman-teman, bahan-bahan yang namanya suatu obat ya, itu pasti ada 2 zat, yaitu zat aktif dan ada zat bahan tambahannya. Nah, zat aktifnya ini merupakan sebagai pengobatan ya. Kalau di farmasi itu zat aktifnya yang berperan sebagai pengobatan. Nah, gitu ya. Misalnya emulsi untuk yang tadi minyak ikan. Oh, untuk menambah nafsu makan untuk si kecil misalnya ya. Berarti zat aktifnya yang ada di dalam emulsi minyak ikan itu berarti zat-zat aktif yang bisa untuk meningkatkan nafsu makan si anak. Nah, seperti itu namanya zat aktif ya. Kemudian nanti kalau misalnya untuk demam ya juga sama, zat aktifnya juga sama untuk demam dan seterusnya. Ya, kemudian ada 2 lagi ya tadi zat aktif, yang kedua yaitu bahan tambahannya. Nah, bahan tambahan di sini yaitu bahan apa sih? Nah, bahan tambahan di sini kalau di sediaan farmasi ya kita tahu bahwa bahan tambahan ini untuk mendukung keberhasilan dari sediaan farmasi ya. Seperti kita tahu bahwa teman-teman sudah pernah belajar mengenai membuat sediaan tablet ya. Sudah pernah ya teman-teman ya? Oke, kemudian pasti juga ada zat aktif sama ada bahan tambahannya. Ya, jadi bahan tambahannya di sini sebagai untuk, menambah, penguat dari untuk zat aktifnya. Contohnya apa di sini? Nah, ini ada zat pengawet ya, kemudian penstabil, kemudian perasa. Nah, karena kenapa ditambahkan zat perasa? Karena obat itu kan pahit ya, teman-teman ya. Pahit nggak, Mbak Wulan? Pahit ya? Oke, pasti, kalau anak kecil minum obat pasti kan susah ya untuk, minum obat kan pasti rasanya pahit kan nggak enak ya. Nah, di sinilah ya, suatu zat emulsi atau suatu sediaan emulsi ini ditambahkan perasa, fungsinya untuk menutup rasa. Ya, jadi sediaan farmasi ini, sediaan emulsi itu pasti paling banyak itu manis rasanya ya, agak manis ya, jadi tidak pahit. Nah, fungsinya di sini, untuk menutupi rasa. Nah, itu namanya bahan tambahan atau bahan pendukung. Nah, kemudian, lain lagi sebagai misalnya pengawet. Nah, pengawet ya. Jadi kalau kita mau membuat makanan atau, obat ya dan lain sebagainya itu pasti kan ada zat pengawet ya. Jadi ada pengawet itu fungsinya biar obat itu bisa stabil atau bisa, awet dalam beberapa waktu dan tidak ditumbuhin oleh bakteri atau jamur. Nah, takutnya nanti malah minum obat malah nggak sembuh ya, malah semakin ada bakteri. Nah, itu kan tidak boleh ya, di dalam farmasi itu tidak boleh. Nah, jadi ditambahkan suatu zat pengawet. Nah, tadi sudah tahu ya ada bahan zat aktif sama bahan tambahan. Nah, sekarang masuk ke pembuatannya. Di sini tadi ada fase minyak dan fase air. Nah, fase minyak kita sendirikan dulu. Nah, fase minyak kita identifikasi mana yang obat-obat atau bahan-bahan yang bisa larut dalam fase minyak ya. Sebelumnya kita sudah membahas
di pertemuan mungkin yang lalu ya sudah kita membahas namanya preformulasi. Nah, itu pasti sudah tahu bagaimana fase minyak itu apa-apa bahan yang sudah larut dalam minyak. Nah, ini kita masukkan emulgator ya atau tadi namanya untuk emulsifying untuk mencampurkan antara fase minyak dan fase air. Nah, ini dimasukkan dalam mortir, kemudian diaduk dan ditambahkan air dan diaduk cepat menggunakan mortir stamper, kemudian terbentuk emulsi yang masih encer. Nah, Adik untuk mau. gas kita sendiri, Sudah habis. oke. Oke, yang selanjutnya yaitu ketidakstabilan. Nah, ketidakstabilan di sini nanti teman-teman tugasnya ya, sebentar tugasnya ini untuk melakukan penyelesaian yaitu ada coalescence, creaming, breaking, dan flocculation. Nah, teman-teman di sini akan mempresentasikan atau bagaimana cara memecahkan masalah terkait dengan sediaan emulsi di sini ya. Jadi ada coalescence, creaming, flocculation, dan breaking dan bisa dilakukan oleh teman-teman untuk menyelesaikan kasus secara Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya, terima kasih untuk perhatiannya. Nanti silahkan saat diskusi saya bisa untuk memantau teman-teman ya jalannya diskusi seperti apa, nanti kita presentasikan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Liana. Langsung Bu Rosana, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Apis. Ibu Riana. Dari mana Ibu Riana? Tadi Bu kelewat waktunya. Kelewat waktunya. Ini sebenarnya udah setting waktu di HP, cuma tadi dari awal lupa ngeset, jadi saya kira masih panjang. Ya nggak apa, karena farmasi itu kan banyak ya, jadi kalau terbatas ya seperti ini nggak apa Bu. Mohon masukannya Ibu ya. Ibu Riana, apa sih beda Ibu Riana mengajar yang sekarang setelah dapat pekerti dengan yang sebelumnya? Yang pertama itu Bu, interaksi ya terutama ya. Jadi kita tidak hanya berfokus ke dosen saja ya. Jadi mahasiswa itu kan biasanya kan datang untuk kuliah kan hanya yang penting saya hadir, kemudian mendengarkan dosennya, mencatat itu udah selesai. Nah, tapi di sini setelah saya mengikuti pekerti, oh berarti arti dari dosen itu tidak cukup untuk mengajar saja. Nah, tapi interaksi dengan mahasiswa ya, kemudian menyelesaikan kasus juga. Saya sudah sering untuk case method ya, tapi yang sebelum kita pekerti itu saya langsung case saya serahkan ke mahasiswa langsung, tapi saya tidak memonitoring bagaimana. Kemudian pertemuan selanjutnya baru langsung disuruh presentasi. Nah, itu ternyata hal seperti itu ternyata kurang tepat ya. Lebih baik kan seperti kemarin materinya Bu Rosana ya sebenarnya ya. Jadi adanya pedagogi genre itu ya. Jadi adanya monitoring ke mahasiswa, kemudian bagaimana caranya untuk menyelesaikan kasusnya, cara diskusinya seperti apa. Nah, itu saya jadi lebih terbuka wawasannya sekarang itu, Ibu. Oke. Terus coba kita tanya sama teman-teman dulu ya. Siapa yang mau komentar terhadap presentasi atau proses perkuliahan yang dilakukan oleh Ibu Riana tadi? Kami persilakan. Karena Bu Ulan dari dulu. Silakan Ibu Ulan. Oke, terima kasih Bu Rosa. Ya. Mbak Riana udah lega ya. Makanya pasti mengalami fase kita tadi ya deg-degan, keringetan, nggak kekeruan lah pokoknya ya. Dari penampilannya Bu Riana tadi, mungkin karena memang tujuan pembelajarannya ini dan ini di bidang farmasi dan saya juga sudah sedikit lupa karena udah terlalu lama tercemar ya dengan ilmu sosial. Jadi untuk yang fisika, untuk yang ilmu alam, kalau agak sedikit ditanya tadi makanya saya agak diem apa ya, kira-kira apa gitu. Tapi kalau mungkin mahasiswa Bu Riana untuk semester yang sebelumnya sudah mengambil mata kuliah dengan Bu Riana ataupun ada pendahuluan materinya insya Allah bisa dimengerti. Untuk overall penampilannya kalau menurut saya sudah cukup baik, cuman sama dengan saya tadi ya, karena memang waktunya ya ciri khas dosen itu ya kalau udah keasikan di kelas, apalagi kelasnya aktif, kemudian materinya juga menarik untuk ditampilkan, itu pasti bakal kelewat waktunya. Paling mungkin juga kalau misalnya ditanyakan
PowerPoint-nya juga sudah menggunakan PowerPoint yang sudah cukup baik, kemudian Bu Riana juga sudah menjelaskan dengan baik. Waktu aja sih kayaknya Bu dari saya. Oke. Ibu. Terima kasih Bu Ulan. Terima kasih. Jadi sudah mencoba ya, Ibu Riana ini sudah mencoba untuk mengaplikasikan semua konsep pedagogik yang beliau dapatkan selama bekerja dari sejauh ini gitu ya, Ibu Riana. Ibu. Kalau menurut Pak Ihsan, halo Pak Ihsan, menurut Pak Ihsan gimana Ibu Riana tadi Pak Ihsan? Bagus, Bu. Bagus Pak. Materinya Oke. sangat eksak, Bu. Oke. Jadi orang hukum mikirnya lama, Bu. Oke. Mikirnya lama tadi, Bu. Oke Ibu Riana. Nah, kita kembali ke itu persiapan Ibu dulu ya. SAP-nya, rencana perkuliahannya, RPP-nya gitu ya. Kalau Ibu mau buat capaian pembelajaran, tentu harus ada behaviornya. Apa yang dilakukan anak? Apakah menganalisis? Apakah mengklasifikasikan? Apakah menjelaskan? Apakah menyimpulkan? Apakah mengimplementasikan? Kalau Ibu hanya buat seperti tadi, itu tadi hanya materinya saja. Kita nggak tahu arahnya mau kemana. Ya, jadi kalau kita buat capaian pembelajaran itu harus ada kata-kata operasional yang ingin dicapai setelah perkuliahan selesai. Apakah mahasiswa dapat mengimplementasikan atau membuat emulsi atau bisa menjelaskan, bisa mengaplikasikan, itu harus jelas. Sehingga nanti ketika Ibu akan menjelaskan materi itu tadi step by step-nya juga akan lebih jelas. Itu nanti ke depannya ya Bu ya. Oke, Ibu. Jadi saya lihat Baik, Bu. tujuan capaiannya itu masih umum sekali, jadi tidak ada behaviornya. Ini akan menyulitkan untuk tahu apakah pembelajaran kita efektif atau tidak. Kemudian tadi Ibu Riana tuh memang udah berusaha supaya tidak terlalu dominan. Tetapi sepanjang yang saya lihat itu Ibu Riana yang paling dominan di dalam proses perkuliahan. Jadi artinya alangkah baiknya. Tadi itu kan hanya menghayal siswanya. Kalau minyak dicampur ini, minyaknya lebih banyak. Ini apa? Mana yang di atas? Mana yang di bawah? Itu kan baru prediksi kan Bu. Yang Ibu ajarkan tuh harus hanya prediksi. Alangkah bagusnya Ibu pakai video, pakai animasi, ya. Jadi itu jelas. Jadi dia tidak menghayal. Apakah minyak kalau kita campur ini mana yang lebih di atas? Apakah air atau minyak? Itu kan hanya hayalannya anak-anak. Bagaimana kalau itu Ibu wujudkan dalam bentuk video, dalam bentuk animasi, sehingga konsepnya itu jelas. Bahkan kalau dapat konkret malah, minyak campur air demonstrasi. Lebih menarik lagi kan, Ibu Riana? Nah, ya, karena ini kan kejuruan itu pasti berbasis pada keterampilan implementasi konsep. Orang bisa yakin tentang konsep itu kalau betul-betul dilihatkan apa yang terjadi gitu. Sebenarnya banyak percobaan virtual yang bisa Ibu pakai. Ambil video-video virtual, ya ada juga percobaan virtual atau juga video-video pembelajaran. Jadi artinya konsep itu betul-betul konsep yang sebenarnya. Jadi tidak hayalan dari prediksi dari mahasiswa apa yang terjadi. Bagaimana kalau ini nah ini berarti ini yang di atas, ini di bawah. Itu kan Ibu hanya membuat dia menghayal gitu. Sekarang yakinkan. Baik di dalam bentuk video ataupun dalam bentuk animasi. Ya Bu ya, supaya Ibu tidak kelihatan dominan dalam suatu proses perkuliahan. Jadi dengan harapan konsep-konsep yang berbasis analisis tadi, ya artinya orang akan mengungkapkan apa yang terjadi. Kalau ini dengan ini, kalau ini dengan ini. Atau bagaimana kita membuat emulsi itu supaya terjadi pemisahan. Supaya pemisahan itu bisa dinetralkan. Yang gitu-gitu itu berikan contoh konkretnya dalam bentuk video atau percobaan animasi. Pasti dia akan lebih menarik karena materi Ibu ini sangat menarik sekali. Banyak orang awam tidak begitu paham secara akademik ya Bu ya, tetapi mungkin berdasarkan pengalaman, kenapa obat itu ada batas waktunya. Jadi ini implementasinya banyak sekali. Kenapa orang minum obat malah sakit? Oh ternyata sudah kadaluarsa. Oh ternyata dia obat itu harus dikocok dulu. Jadi kan banyak implementasinya di dalam proses kehidupan.
supaya materi Ibu ini lebih kontekstual. Ya Ibu Riana ya. Ya, Ibu. Tetapi secara Terima keseluruhan kasih. menarik sekali. Makasih Bu Riana, tetaplah Terima selalu kasih, berusaha Bu. Iya, Bu. untuk bisa membuat anak-anak kita termotivasi dan kemampuan potensi berpikir kreatifnya berkembang secara maksimal. Kita kembalikan kepada Pak Aris. Silakan Baik, Pak Ibu. Terima Aris. kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Rosana. Ya. Selamat